Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Para pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini, di Jumat, seperti biasa kita sama-sama menyimak kajian pagi langsung dari studio Ahsan TV yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari yang telah akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Syahrul Fatwa LC Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan di bagian beliau sudah hadir di samping saya. Kita sapa terlebih dahulu. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini akan dibahas mengenai hadis ke-271. Kemudian di sesi kedua, yaitu di sesi interaktif, silakan kami mengundang Anda manjakan untuk berinteraktif langsung dengan Ustadz. Bisa menghubungi di 0811900791 untuk layanan telepon. Kemudian di 0811900913 untuk pesan singkat atau WhatsApp. Baik, langsung saja kepada materi yang akan disampaikan Ustaz. Silakan, fal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dolalatin finnar. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini Allah memberikan nikmat pada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat keimanan dan keislaman kita, yang mana dua nikmat ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Seorang ketika dia beriman, seorang ketika diberikan hidayah Islam, ini menghantarkan dia semakin dekat kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tetapi bila hidayah itu belum menyapa, kita belum memeluk agama Islam, kita belum beriman kepada Allah, maka dipastikan apabila kematian menjemput kita, kita dipastikan termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu kaum muslimin, jika kita bangun masih dalam keadaan muslim, mukmin, yang mengikuti sunnah Nabi, ini adalah nikmat. Karena Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal, mati, kecuali kalian dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pula kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, kerabatnya dan pengikutnya tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku, alhamdulillah kita sudah masuk hadis nomor 271. Hadis yang masih berbicara dengan tema husnul khuluq, akhlak mulia. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, langsung saja kita bahas. Imam Bukhari rahimahullah, beliau berkata, Haddatsana Muhammad bin Katsir qala haddatsana Sufyan anil A'mash an Abi Wa'il an Masrukin an Abdullah bin Amr qala
lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang fahish, berkata-kata kotor, wala mutafahishan, tidak juga berbuat perbuatan yang kotor, yang sengaja merusak keadaan ya dengan perbuatannya. Dan beliau mengatakan kepada kita, khiyarukum ahasinukum akhlaqa, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini memperkuat hadis-hadis sebelumnya bahwa barometer kebaikan seorang muslim adalah dengan akhlaknya yang mulia. Karena Rasulullah mengatakan khiyarukum, orang-orang pilihan di antara kalian, orang-orang yang paling baik di antara kalian, ahasinukum akhlaqa, yaitu orang-orang yang paling mulia, paling bagus akhlaknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita semua pasti akan senang dengan orang yang punya akhlak mulia. Kita pasti akan senang dengan orang yang sopan dan santun. Dan kita tidak senang orang yang tidak memiliki sopan santun, yang bersikap jelek, bersikap buruk. Abdullah bin Amr mengatakan Nabi itu lam yakun fahishan, bukan orang yang berbicara berkata-kata kotor. Ya, dia bukan orang yang suka ngomongnya kasar, jelek, buruk, kotor, tidak. Itulah lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu menebar kebaikan dengan lisannya, kecuali orang-orang yang memang berhak untuk diberikan kekerasan dengan ucapan. Ya, seperti tokoh munafik yang beliau katakan bi'sa akhul akhsyirah, sejelek-jeleknya orang. Ini Rasulullah SAW. Beliau berkata-kata dengan tegas apabila dalam perkara keharaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau akan merasa cemburu sekali kalau keharaman Allah dilanggar. Beliau akan tegas dan keras. Namun selebihnya dari itu, beliau tidaklah mengucapkan ibarah kata-kata yang kotor yang bisa merendahkan kedudukan beliau sebagai seorang Rasul SAW. Wala mutafahish, bukan pula orang yang sengaja berbuat perbuatan kotor. Kalau fahish ucapan, mutafahish orang-orang yang sengaja berbuat perbuatan kotor, perbuatan jelek, perbuatan yang tidak beradab dan bukan akhlak mulia. Maka khiyarukum ahasinukum akhlaqa, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, di sini menunjukkan pada kita yang pertama anjuran untuk berakhlak mulia dan keutamaan bagi orang yang memiliki akhlak mulia. Bagaimana akhlak mulia itu ya bukan hanya sekedar dibahas, dikupas di kajian-kajian, di atas meja-meja kajian, tapi juga aplikasi dan prakteknya di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita membahas masalah akhlak, hendaklah kita jadi orang yang pertama mengamalkan akhlak tersebut. Ya, tentunya semuanya ini harus dengan ilmu, dengan wara', dengan khasyah, takutnya kita kepada Allah. Jadi kita tidak hanya berkata manis di mimbar-mimbar Jumat, berkata manis pentingnya akhlak mulia dalam meja-meja kajian, namun dalam kenyataan hidup kita jauh dari akhlak itu. Ya. Jadi apa yang kita lihat sekarang, kemunduran akhlak, karena akhlak itu hanya sebatas baru dalam kajian, belum aplikasi sehari-hari dalam kehidupan kita. Kalau suatu saat kita sudah bisa mengaplikasikan, mempraktekkan akhlak mulia dalam kehidupan kita,
maka kehidupan kita akan baik. Karena Rasulullah mengatakan orang-orang pilihan, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi yang paling baik itu akhlaknya, bukan yang paling baik ketika menyampaikan kajian akhlak mulia, bukan, tapi yang kelihatan dalam kehidupan sehari-harinya. Pelajaran yang bisa kita petik juga dari hadis ini, penjelasan bahwasanya Nabi SAW memilih kalimat-kalimat yang baik, bukan kalimat yang buruk atau sengaja membuat kalimat yang jelek, perbuatan yang jelek. Nabi dalam tingkah lakunya sehari-hari beliau sangat berhati-hati. Karena kalimat yang baik itu bila diucapkan nilainya sedekah. Rasulullah SAW beliau bersabda, al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimat thayyibah adalah sedekah. Ya. Sehingga Nabi SAW beliau tidak memilih ibarah ungkapan kalimat yang buruk, tapi beliau pilih yang paling bagus agar menyenangkan orang yang mendengar dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya. Demikianlah kaum muslimin, pikirkan apa yang akan kita tulis, apa yang akan kita ucapkan, dan apa yang akan kita perbuat. Di zaman sekarang yang begitu canggihnya teknologi, ya, media-media sosial, begitu mudahnya kita akses. Jangan kita jadikan media-media ini untuk mengungkap ujaran kebencian, mengungkap dengan kata-kata yang tidak baik. Apa yang kita tulis di media sosial, di status dan lain-lain, ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dan terkadang kita, karena di zaman era terbukanya digital ini, terbukanya media sosial, kita tidak memperhatikan norma-norma Islam. Hanya demi sebuah konten membuat judul yang sifatnya bombastis. Ya. Apa pendapat kalian kalau kita berkurban dengan cheetah? Ya, sejenis kera. Ini kan sudah jelas. Masalah ini kan sudah ijma bahwa kurban itu tidak boleh kecuali dari binatang ternak. Tapi sengaja diangkat supaya apa? Viral. Supaya apa? Subscribe-nya nambah. Yang like-nya nambah. Ya. Jadi berbicara agama, membuat konten agama demi menaikkan pamor, ya, pamornya dia, supaya pengikutnya banyak dan seterusnya. Tujuannya apa? UUD, ujung-ujungnya duit. Dan kalau banyak pengikutnya, dengan nilai sekian dapat uang dari apa yang dia buat sekian. Ya. Tapi dengan mengorbankan agama, menghancurkan syariat, ini nggak boleh. Bikin lagi, ya, statement pendapat child free, bebas anak, ya, tidak mau punya anak, dan seterusnya. Ini Rasulullah SAW beliau selalu memilih ibarah kalimat yang hati-hati. Beliau selalu memikirkan perbuatan yang beliau lakukan, bukan untuk membuat kerusakan, bukan untuk membuat gaduh, membuat rame. Kita itu kan senangnya buat gaduh, buat rame, nanti trending topik. Ya, kalau sudah trending topik, direkam, ceritakan ke teman, kamu tahu nggak, seumur hidup saya pernah ranking 1 trending topik di media sosial. Oh, bangga dan seterusnya, dapat keuntungan dan seterusnya. Bukan itu yang kita cari. Apakah kita akan mengorbankan agama kita demi mendapatkan followers, subscribe dan seterusnya? Tidak. Yang meninggikan derajat seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari orang-orang umum yang tidak tahu ilmunya dan lain-lain kemudian like video kita, like apa yang kita buat konten, bukan seperti itu. Sampai mengorbankan nilai agama demi secuil bagian dunia yang tidak ada artinya sama sekali. Maka saudaraku yang mungkin Allah SWT, hadis ini merupakan peringatan keras bagi kita semua. Rasulullah lam yakun fahishan, beliau bukan orang yang berkata-kata kotor. Termasuk perkataan adalah menulis.
menulis kotor, menulis tanpa ilmu, itu bertentangan dengan hadis yang kita baca ini. Hadis berikutnya. Dari hadatsana Abdullah bin Salih qala hadatsani Laits qala hadatsani Yazid bin al-Hadi an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah fasakatal qaumu fa'aadaha marataini aw thalatha qala al-qaumu na'am ya Rasulullah qala ahsanukum khuluqa. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku kabarkan orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat nanti? Maka para sahabat diam sampai Rasul mengulangi ucapannya 2 kali atau 3 kali. Akhirnya para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah. Iya, mau wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, orang yang paling aku cintai nanti di hari kiamat, paling dekat kedudukannya nanti denganku di hari kiamat, ahsanukum khuluqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allahu Akbar. Hadis-hadis ini ya menegaskan pada kita tentang betapa pentingnya akhlak yang mulia. Ya. Maka hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Yang pertama, kabar gembira bagi orang yang memiliki akhlak mulia. Apa kabar gembiranya? Dia menjadi orang yang paling dekat nanti duduknya di hari kiamat bersama Nabi. Kegembiraan apa yang lebih besar dari ini? Kita yang tidak berjumpa dengan Nabi, kita yang tidak kenal dengan Nabi, kita tidak mengalami apa yang dialami oleh Rasul di masa-masa emas keislaman, tapi kita bisa duduk bersanding bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya dengan akhlak mulia. Allahu Akbar. Ketika kita bersanding dengan orang yang menjadi pujaan kita, orang yang kita teladani, itu sebuah kebanggaan. Makanya dalam kehidupan nyata saja, kehidupan dunia, ada yang disebut fans. Ya, fans. Fansnya siapa nih? Bintang ini, bintang itu. Begitu idolanya keluar, ketemu, minta apa biasanya? Selfie, minta duduk, ya. Minta apa lagi? Tanda tangan. Seneng banget kaosnya dapat tanda tangan, padahal cuma tanda tangan. Ini orang yang kita idolakan jadi uswah hasanah, idola, suri tauladan yang baik, Nabi SAW. Kita bisa duduk dekat dengan beliau hanya dengan akhlak yang mulia. Berita gembira bagi orang yang memiliki akhlak mulia. Maka kalau dalam urusan dunia saja kita senang ya, berfoto dengan presiden, berfoto dengan idola, padahal mereka manusia biasa. Apalagi kita nanti duduk dengan orang yang paling mulia di antara seluruh makhluk hidup di dunia ini, ya, yaitu Nabi kita yang Muhammad SAW. Duduk dekat dengan apa? Tapi modalnya dengan akhlak mulia. Allahu Akbar. Ya, sungguh ini adalah berita gembira dan keutamaan yang besar bagi yang berhias dengan akhlak mulia. Kemudian hadis ini pun menunjukkan bahwa orang yang berakhlak mulia akan menjadi ahabbin nas, manusia yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak menjadi manusia yang paling dicintai? Karena akhlak semuanya pasti dicintai, disenangi oleh manusia. Ketika semua orang manusia senang dipergauli dengan sopan, ketika seorang manusia senang dipergauli dengan adab, ya, dengan baik, maka pasti orang-orang yang dipergauli dengan akhlak yang mulia akan mencintai orang ini. Pantaslah orang yang berakhlak mulia menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW nanti pada hari kiamat. Ya. Karena itu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, mendapatkan kecintaan manusia itu bukan dengan pansos. Apa pansos?
panjat sosial. Maksudnya panjat sosial apa? Numpang tenar. Ya. Bukan dengan itu, bukan pula dengan subscribe banyak, bukan pula dengan pengikutnya yang banyak, bukan pula dengan jamaahnya yang banyak, tidak. Mendapatkan kecintaan manusia adalah dengan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah dengan akhlak mulia. Bukan dengan pengangkatan ya yang semu. Kita ingin terangkat, ingin kelihatan tampil di depan manusia, tapi dengan cara-cara yang tidak benar. Dengan cara-cara mengikat pengikutnya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Ya kan banyak kan ketika seorang ingin muncul, dia punya pengikutnya itu bagaimana supaya tidak lari, dibuat cara-cara yang mengikatnya. Ini tidak benar seperti ini. Yang meninggikan derajat kita, yang menjadikan kita manusia yang paling dicintai adalah dengan ilmu, adalah dengan syariat, bukan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Maka sekuat apapun kita ingin tampil, sekuat apapun kita ingin dicintai oleh manusia, sekuat apapun kita ingin digemari oleh orang, kalau cara-caranya yang salah, yang sifatnya menunjukkan hal-hal yang tidak baik, maka itu bukanlah tanda kecintaan manusia, tanda kecintaan Allah kepadanya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, termasuk metode dalam pengajaran adalah dengan memberikan pertanyaan kepada pendengar. Ya, kalau pendengar menjawab, merespon, maka baik, akan menunjukkan keilmuan seseorang. Jadi metode dalam mengajar itu memberikan pertanyaan. Karena orang kalau diberikan pertanyaan, otaknya itu akan mutar. Jadi kita itu kalau belajar jangan maunya didikte terus, tahu didikte. Dituntun terus. Ayo ikutin. Gini, tidak. Sekali-kali kita berikan pertanyaan agar dia otaknya itu jalan. Ya, karena otak ini kalau tidak diasah dengan ilmu, jadinya mentok, mandek. Karena itulah ilmu itu selalu berkembang. Nah, orang-orang yang sudah diberikan keutamaan ilmu itu harus mengembangkan, mengasah kemampuannya. Jangan mentok di situ-situ saja. Terus belajar. Apakah itu dengan meningkatkan kemampuannya, meningkatkan bacanya, atau bahkan dengan menulis buku yang akan memutar otaknya supaya tulisannya itu baik. Ya, itu cara untuk mengasah otak. Dan para guru hendaklah menempuh metode ini, bertanya. Untuk memastikan apakah dia paham ataukah tidak. Ya, karena orang murid-murid biasanya sudah tegang duluan ditanya gurunya, padahal pertanyaannya belum muncul. Baru ditunjuk, kamu sudah dak tiktuk ya, mau jantungnya mau copot. Ini metode pengajaran diajarkan oleh Rasul, maka Rasulullah itu adalah pengajar yang paling sukses. Beliau memiliki beberapa metode dalam mengajar. Di antara bentuk metode pengajaran beliau, bertanya, ala ukhbirukum, maukah kalian aku kabarkan orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat. Ya, ini memberikan pertanyaan pada murid, salah satu metode pengajaran. Hadis berikutnya 273. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Abdul Aziz bin Muhammad an Muhammad ibn Ajlan an Al-Qaqqa ibn Hakim an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku itu diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang mulia. Hadisnya derajatnya sahihun li ghairi. Sahih karena ada jalan yang lain. Berarti asalnya hadis ini adalah hasan. Kalau hadis hasan kemudian dapat penguat jalan-jalan yang lain, maka naik derajatnya jadi sahih li ghairi. Ya. Nah, tapi kalau hadis lemah kemudian banyak jalan yang mendukung, naik menjadi hasan. Hasan li ghairih namanya. Nah, hadis ini
memberikan ketegasan pada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak, salihal akhlak. Karena akhlak ini jika tidak diperbaiki akan terus menjadi akhlak yang buruk. Maka tugas utama Nabi SAW adalah memperbaiki akhlak. Dan ingat, ketika tugas utama Nabi memperbaiki akhlak, bukan berarti akhlak di sini hanya bermakna hubungan manusia dengan manusia, tidak. Ada akhlak yang paling besar yang menjadi tugas para nabi dan rasul. Apa? Akhlak kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya. Itu akhlak. Jadi kalau kita baca hadis ini, tidak laku diutus kecuali untuk memperbagusi akhlak. Jangan dipikir Nabi itu tugasnya cuma ngajarin kata-kata baik, adab-adab makan, adab-adab berbicara, kemudian adab bermuamalah dengan orang yang lebih tua. Bukan sekedar itu. Ada adab akhlak yang lebih besar yang menjadi tujuan fokus dakwah para nabi. Apa? Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Karena Rasulullah SAW Allah SWT berfirman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul, seorang utusan Allah. Apa tugasnya? An ya'budullah, menyerukan agar mereka beribadah kepada Allah, wajtanibut tagut, dan menjauhi yang namanya sesembahan selain Allah. Dan ini akhlak yang besar, akhlak yang mulia, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas Nabi diutus memperbaiki akhlak, diantaranya akhlak antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan ini maka dakwah itu akan tegak. Yang dengan ini maka tauhid itu akan tegak, yang merupakan tujuan dari apa? Tujuan dari dakwah ini adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Baik, kita baca satu hadis lagi. Haddatsana Ismailu qala haddatsani Malik an Ibnu Syihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anha qalat ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman fa idza kana ithman kana ab'adan nasi minhu wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi ta'ala fayantakima lillahi azza wa jalla biha. Dari Aisyah istri Rasul SAW, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, tidaklah Rasulullah SAW diberikan pilihan antara dua perkara kecuali Rasul akan memilih yang paling mudah di antara keduanya selama bukan dosa. Apabila dosa, maka Rasulullah manusia yang paling jauh dari perbuatan dosa. Tidaklah Rasulullah SAW marah karena pribadi, karena dorongan dirinya sendiri, kecuali apabila keharaman Allah dilanggar, maka dia akan marah karena Allah Azza wa Jalla. Hadis yang mulia ini menegaskan pada kita bagaimana sikap Rasulullah SAW. Tidaklah Rasul diberikan dua pilihan antara dua perkara kecuali beliau pilih yang paling mudah. Karena urusan-urusan dunia itu dibuatlah mudah, dibuat gampang, jangan menyulitkan. Ya, sebagaimana perkara agama saja kita diberikan keringanan dalam beberapa perkara, apalagi hanya urusan dunia. Tapi ingat, ketika Rasul diberikan dua pilihan, Rasul pilih yang paling mudah selama bukan mengandung dosa. Malam yakun ithman, selama bukan mengandung dosa. Kalau mengandung dosa, maka Rasulullah tidak akan memilihnya. Rasulullah tidak akan mengambilnya. Jadi yang mudah, yang boleh ini bukan dosa. Kalau dosa tidak boleh. Ya, harus diambil yang lain walaupun itu sulit. Contohnya misalkan kita memilih perkara yang mudah tapi harus dengan sogok. Ingin
bekerja diterima sebagai apa begitu ya, harus dengan sogokan. Mudah memang ngasih duit 100 juta jadi kepala sekolah. Mudah nggak? Mudah, tidak pakai proses identifikasi berkas dulu ya. Tidak pakai proses ujian, tinggal ngasih duit 100 juta jadi kepala sekolah. Mudah nggak? Mudah. Tapi apa? Dosa. Kalau dosa, Rasulullah kata Aisyah, ab'adun nas, manusia yang paling jauh minhu dari dosa. Ya kalau kita dihadapkan dua pilihan, ini mudah, ini sulit. Tapi yang mudah dosa, Anda harus ngambil yang sulit. Yang ini tidak ada dosanya, walaupun itu susah. Ya, demikian. Kemudian Aisyah mengatakan, tidaklah Rasulullah SAW marah itu untuk dirinya. Artinya beliau tidak memarahi seseorang karena yang diserang adalah kepribadiannya, tidak. Tapi beliau itu akan marah kalau sudah keharaman Allah dilanggar. Ya. Kalau sudah keharaman Allah dilanggar, baru Rasulullah SAW akan membela, akan marah karena marahnya lillah. Ya. Kalau sudah ada orang yang melanggar keharaman Allah, dia melakukan keharaman Allah, maka Rasul pun akan marah. Dalam rangka apa? Menjaga agama. Dalam rangka apa? Marahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan ridho kalau keharaman Allah itu dilanggar. Dia tidak akan ridho kalau kezoliman itu terjadi. Ya. Maka begitulah kaum muslimin. Hendaknya kita marah itu karena perbuatan syariat ini diinjak-injak. Kita akan marah syariat ini bila dilecehkan. Demikian. Bukan karena kepribadian kita yang diserang. Kalau kepribadian kita diserang, Rasul tidak akan marah. Tapi Rasul akan marah kalau sudah keharaman Allah itu dilanggar, keharaman Allah diremehkan, dilecehkan, maka Rasul akan menjadi manusia yang sangat marah. Hadis yang mulia ini memberikan beberapa pelajaran pada kita. Yang pertama, anjuran untuk memberikan maaf dan berbuat baik kepada orang. Bagaimana Rasul, beliau nggak marah untuk pribadinya. Beliau berarti memaafkan kalau ada yang menyerang pribadinya. Bagaimana Rasul dikatakan orang gila, Rasul dikatakan tukang sihir, Rasul dikatakan apa lagi? Orang yang dusta, sahirun kadzab, ya kan? Dalam Al-Quran diabadikan Nabi itu sahirun kadzab, orang yang penyihir, kadzab, banyak dustanya. Apakah Rasul membalas itu semua? Tidak. Karena kalau kepribadian Nabi yang dihina, Rasul bisa bersabar. Tapi kalau keharaman Allah dilanggar, Rasul akan bela ini. Ya, maka kaum muslimin ini memberikan pelajaran pada kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Dan itu memang berat kita. Kita manusia sangat lemah. Akhlak kita terbatas, iman kita terbatas. Kita akan lebih marah kalau kepribadian kita diserang dan seterusnya. Ya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, membela agama Allah adalah dengan menerangkan kesalahan orang yang menerjang keharaman Allah. Jadi termasuk membela agama Allah adalah kita menjelaskan apabila ada keharaman Allah yang dilanggar. Jadi kalau ada keharaman Allah dilanggar, kita menjelaskan kesalahan ini. Yaitu termasuk bentuk pembelaan dalam agama. Karena itu kalau kita melihat dari saudara-saudara kita ada yang melakukan kesalahan, secara tinjauan agama itu salah, secara kacamata agama dia melanggar aturan agama, maka yang kita ingkari perbuatannya. Misalnya kita ngelihat orang yang berbuat zolim sesama manusia, ya, dengan bertindak tanpa ilmu, tanpa dalil berbuat zolim, maka yang kita ingkari perbuatan zolimnya. Ya, jangan kita mengingkari orangnya, ya, dengan menyebutkan nama tapi menjelek-jelekan, tidak diingkari perbuatan zolimnya. Ini kebalik, yang harus kita kedepankan ini perbuatan zolim. Kenapa zolim? Karena ayatnya demikian, karena hadisnya demikian. Itu yang harus kita lakukan. Mengikuti caranya Rasul. Rasul akan menjadi manusia yang marah kalau keharaman Allah dilanggar. Berarti kita boleh marah dengan cara menjelaskan bahwa ini keharaman Allah gak boleh dilanggar.
Ketika dilanggar kita jelaskan kesalahannya, bahwa ayat Qur'annya begini, hadisnya begini. Itulah metode kita dalam mengingkari kesalahan, yaitu perbuatannya. Karena tujuan kita mengingkari kesalahan bukan ingin membunuh karakter orang, tapi kita ingin agar orang lain menjauhi perbuatan yang serupa. Maka perbuatan itulah yang kita jelaskan kesalahannya. Ya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran bagi para pemimpin, para hakim untuk memiliki akhlak yang dimiliki oleh Rasul SAW. Yang beliau tidak marah untuk dirinya sendiri, tapi beliau marah kalau hak-hak Allah, kalau keharaman Allah dilanggar. Begitulah para pemimpin. Kalau banyak yang mengkritik, banyak yang mencela diri kita, ya, kita dibilang memple, dibilang apalagi king of the rajanya dusta atau rajanya janji manis, yaitu untuk diri kita sendiri. Diam saja sudah, tidak usah marah. Tapi kita akan marah kalau keharaman Allah dilanggar. Ya, memang berat kita sebagai pemimpin kalau kepribadian kita sudah disinggung, kita dibilang rajanya obral janji manis misalkan. Ya, ini berat. Tapi Rasulullah SAW membiarkan, bahkan Rasulullah kalau marahnya itu karena Allah, kalau keharaman Allah dilanggar. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau kita melihat ada orang melanggar larangan Allah, tentu kita akan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika ada orang bersalah melanggar keharaman Allah, jangan dibiarkan, tapi amar ma'ruf nahi mungkar. Allahu ta'ala alam. Yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami beri kesempatan bagi yang ingin berinteraktif, silakan. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik atas penjelasan dari materi yang disampaikan. Pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita nanti akan masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif. Silakan kami mengundang Anda untuk berinteraksi langsung dengan Ustaz. Bisa melalui sambungan telepon di 0811900792 atau di pesan singkat WhatsApp di 0819007913. Tapi sebelum kita masuk di sesi kedua, kita simak jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, insyaallah di sesi kedua ini kita akan mengundang Anda, mengajak Anda untuk berinteraksi dengan Ustadz. Silakan hubungi di 0811907912 untuk telepon, kemudian di 0811907913 untuk pesan singkat atau WhatsApp. Kita sudah ada penelpon yang masuk sepertinya, kita angkat. Silakan, sudah tersambung Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak Saleh Haji kan? Ustadz dalam keadaan sehat. Amin, sama-sama Pak. Mendapat kita semua dalam mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan para kaum muslimin. Amin, amin. Silakan Ustadz, izin bertanya. Ya, silakan. Yang pertama, pada sujud as-sajadah, pada mendengar kita baca ayat as-sajadah sujud, apakah ada zikir tertentu untuk sujud as-sajadah? Nah, yang kedua, pada saat kita lupa dalam sholat begitu, kita sujud 2 kali. Nah, pada saat sujud 2 kali itu, di antara 2 sujud 2 kali, apakah kita tetap membaca doa di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud maksudnya Ustaz? Ya. Begitu. Jazakumullah khairan. Baik. Ada 2 pertanyaan dari saudara kami di Bengkulu ya, Soleh Haji. Pertanyaan pertama tentang sujud sajadah. Ya, sujud yang dilakukan ketika mendengar ayat-ayat tentang perintah sujud, seperti firman Allah, wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah, dan seterusnya.
Maka ketika kita mendengar ayat-ayat perintah tentang sujud, ayat-ayat sajadah, ada 7 tempat dalam Al-Quran, dianjurkan untuk sujud. Apakah ada doa khusus ketika kita sujud sajadah? Doa yang diajarkan oleh Rasul SAW diantaranya adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini doa ketika kita sujud tilawah, sujud sajadah, karena mendengar ayat-ayat tentang sujud, ya, disebut juga dengan sujud tilawah, yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nanti bisa dicek di buku-buku tentang anjuran sujud tilawah dengan membaca doa tersebut. Yang kedua, bila kita lupa dalam sholat, kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi adalah 2 kali sujud. Ya, apakah di antara 2 kali sujud ini di tengah-tengahnya baca doa duduk di antara 2 sujud? Jawabannya tidak. Ya, kita hanya sujud 2 kali dan dipisah dengan duduk yang duduknya ini disebut duduk pemisah, bukan duduk di antara 2 sujud sebagaimana sholat. Kalau dalam sholat iya, di antara 2 sujud kita baca Rabbighfirli warhamni wazburni wahdini dan seterusnya. Tapi ya, kalau sujud sahwi tidak, hanya duduk sebentar kemudian sujud lagi, baca doa sujud subhana rabbiyal a'la sebagaimana biasa. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi penjelasan yang dapat dicerna oleh pemirsa tadi Pak Saleh Haji di Bengkulu. Kita lanjut pertanyaan dari pesan singkat Ustaz dari WhatsApp. Bismillah, Ustaz, di luar tema. Ana dari Bogor mau tanya, bagaimana sikap kita sebagai pengajar? Kita mendapatkan beberapa murid berjoget TikTok di kelas. Bagaimana cara menasihati dan menegur mereka? Dan ketika diselidiki, qadarullah beberapa anak tersebut memang di rumahnya sudah seperti itu. Bagaimana tindakan kita menghadapi murid yang seperti itu agar bisa menjadi lebih baik lagi, Ustaz? Syukran. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang termasuk musibah zaman ini, ya, majunya teknologi tidak semuanya berdampak positif. Dahulu kita tidak kenal ada aplikasi yang namanya TikTok. Sekarang ketika muncul aplikasi TikTok, muncullah keimanan seorang kelihatan di sini. Wanita-wanita yang memasang aplikasi ini ikut TikTokan, wanita-wanita berjilbab, bahkan bercadar, yang mereka dalam kesehariannya menampakkan busana muslimah baik di hadapan tetangga, tapi ternyata TikTokan, kemudian hasil TikTokannya disebarkan di media sosial supaya dilihat, supaya orang like, ya, mengomentari dan seterusnya. Jadi musibah. Karena wanita itu tidak boleh berjoget kemudian di hadapan laki-laki yang lain. Kalau kita berjoget di depan suami tidak ada masalah, boleh. Tapi tidak disebarkan. Nah, ketika disebarkan, orang melihat kita, itu tidak boleh. Karena dengan berjoget itu akan menampilkan lekuk-lekuk tubuh, akan bergoyang dan seterusnya. Nah, apa yang kita dapati dari murid kita di kelas, apalagi ada wanita, ada laki-laki berjoget TikTok dan selainnya, ini termasuk perkara yang haram, perkara yang tidak boleh. Karena sifat yang wanita adalah tertutup. Dia tidak boleh menampakkan keindahan tubuhnya. Ini diperintahkan oleh Allah. Yudnina alaihinna min jalabibihin, kata Allah. Hendaklah mereka menurunkan jilbab-jilbab mereka. Dzalika aska lakun. Ya, dzalika aska lahun. Itu lebih suci bagi mereka kaum wanita. Maka salah satu kemungkaran yang tersebar di zaman kita sekarang adalah aplikasi ini. Sehingga terjadilah kemaksiatan, sehingga terjadilah, ya, hubungan lain jenis tanpa ikatan yang sah, yaitu pernikahan, karena sebab melihat di TikTok atau bahkan ketemunya itu di TikTok. Ini termasuk, ya, musibah yang harus kita
hindari dan jagalah keluarga kita, anak-anak perempuan kita dari TikTokan. Gara-gara TikTokan anak kita meninggal, ya. Kenapa? Karena tidak lihat-lihat situasi, jatuh dari tempat yang tinggi dan seterusnya. Kemudian disebarkan lagi, belum lagi disebarkan. Yang melakukan TikTok, kemungkarannya sangat banyak. Maka jangan sampai anak kita terkena virus semacam ini. Juga anak-anak didik kita, murid-murid kita, jangan sampai terkena virus ini. Nah, Allah alam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Kita terima telepon yang masuk lagi. Sudah ada yang masuk? Sudah terhubung, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak dan di mana? Dari hamba Allah dari Kaltim, Kalimantan Timur. Baik Bapak, silakan langsung kepada pertanyaan. Nah, begini Ustaz, yang mau saya tanyakan. Ada teman pinjam uang dengan saya. Nah, uang itu digunakan untuk kredit mobil. Apakah saya ini termasuk golongan orang yang tolong menolong dalam kemaksiatan, dan apakah saya termasuk orang yang berdosa besar? Nah, bagaimana solusinya dan apa harus saya bertobat atau minta ampun Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kami di Kaltim, semoga Allah memberkahi Anda, ya. Ada seorang yang meminjam uang pada kita, kemudian ternyata uangnya itu dipakai untuk kredit mobil. Pertanyaan kami, saat meminjam, apakah si peminjam ini menjelaskan maksud tujuannya minjam uang atau tidak? Jadi kita peminjam misalkan datang ke kita, minta tolong pinjamkan saya uang. Terus kita tanya, untuk apa? Untuk kredit mobil di bank atau di leasing. Karena kita tahu, akhirnya kita kasih uangnya. Nah, ini berarti kalau kita tahu, tolong menolong dalam dosa. Namun kalau kita tidak tahu, dia hanya bilang, buat apa minjem uang? Si peminjam ini bilang, ada urusan penting. Nah, tanpa disebut urusan penting. Pentingnya itu apa? Dia hanya bilang, darurat, emergency. Padahal beli mobil, ya. Dia menyembunyikan maksud tujuannya meminjam uang. Hanya bilang ada urusan penting. Akhirnya kita, karena dibilang ada urusan penting, hati kita luluh meminjamkan uang kepada dia. Karena dia beralasan apa? Urusan penting. Ternyata setelah dipinjamkan uang, urusan pentingnya apa? Kredit mobil. Nah, ini di luar pengetahuan kita. Kalau memang di luar pengetahuan kita, kita tidak tahu dia akan kredit mobil di lembaga yang tidak boleh, maka kita tidak ikut dosa. Karena itu di luar pengetahuan. Kita jahil. Dan orang yang jahil berhak mendapatkan ampunan dosa. Dia tidak mendapatkan dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami in nasina, jika kami lupa, au akhtana, atau ketika kami bersalah. Jadi perlu dilihat si peminjam ini menjelaskan maksudnya tidak ketika awal pertama kali datang minjem uang. Kalau dia tidak menjelaskan, hanya dengan bahasa-bahasa umum, maka kita tidak ikut dosa. Tapi kalau dia jelas bilang, saya pengen kredit mobil di leasing dengan biaya sekian, pinjamkan saya uang, maka ini termasuk bentuk tolong menolong dalam dosa, dan hal itu dilarang dalam agama kita. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Allah berfirman, janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, apakah yang dimaksud dengan karomah? Benarkah orang-orang yang memiliki akhlak mulia akan memiliki karomah? Dari hamba Allah di Cikarang. Karomah adalah satu kejadian yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia normal. Itu namanya karomah. Dan karomah itu adalah pemberian dari Allah. Ya, pemberian dari Allah yang tidak dapat diulang lagi.
Allah memberikannya kepada orang-orang yang bukan hanya akhlak mulia, tapi yang bertakwa, yang mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan, dengan akhlak mulia, bisa diberikan kelebihan oleh Allah satu saat, satu kondisi, namun hal itu tidak bisa diulang lagi. Karena kejadian ini luar biasa, di luar kebiasaan normal manusia biasa. Contohnya adalah sahabat Nabi yang bernama Safinah. Beliau diberikan karomah, tidak dimakan, tidak diterkam oleh singa. Ketika terdampar dalam sebuah pulau, ternyata beliau ketemu singa. Singa ini akan memakan Safinah. Kemudian Safinah bilang, "Stop, saya pelayannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam." Ketika itu juga si singa ini berhenti, tidak jadi menerkam Safinah. Bahkan di akhirnya, endingnya itu Safinah diantar keluar hutan oleh si singa ini. Ini karomah yang Allah berikan dalam situasi tertentu, ya, karena memang Safinah ini pelayannya Nabi, melayani Nabi, membantu Nabi, sehingga Allah jaga. Barang siapa yang menjaga Allah, menjaga Rasul, Allah akan jaga. Ya, membela agama Allah, Allah pun akan jaga. Tapi bisa nggak Safinah ngulang lagi? Besoknya datang ke kandang singa. Ketika singanya akan menerkam, kemudian dia bilang saya pelayan Rasul. Tidak bisa. Dan itu pun pemberian Allah, bukan keinginan kita. Ya. Jadi karomah itu ada, tapi harap bedakan antara karomah dengan perdukunan. Kalau kita melihat orang ini tidak punya ketakwaan, tidak punya iman, amal solehnya tidak ada, tapi dia menunjukkan hal-hal yang di luar manusia normal. Misalkan apa? Kebal dibacok, Terbang. bisa terbang, berjalan di atas air, ya. Maka jangan dibenarkan orang semacam ini, karena ini pasti ada kolaborasi dengan jin. Karena kita melihat agamanya, melihat imannya, melihat ketakwaannya. Sebagaimana Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yatiru 'alal ma'." Kalau engkau melihat seorang berjalan di atas air, jangan kamu benarkan sampai dicocokkan perbuatannya dengan Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Jangan dibenarkan. Itu istidraj. Nah, sekarang kita banyak melihat yang katanya wali-wali, ya. Kita lihat ada orang gila dibilang wali. Oh, dia wali dia. Coba lihat, dia kuat nggak pakai baju. Manusia normal kan harus pakai baju. Dia kuat nggak pakai baju, melawan panas, melawan dingin. Wali dia ini, karomah. Bukan begitu. Karomah itu diberikan kepada orang yang bertakwa, orang yang imannya kuat, yang akhlaknya bagus, yang amal solehnya tinggi. Dan itu pun tidak dapat diulang dan bukan atas keinginan kita. Ya, kalau dipelajari, dipakai ilmu ini, ilmu itu bukan karomah. Ini adalah permainan setan. Nah, Masya Allah, jazakallah ya Ustaz. Barakallahu fiik atas penjelasannya. Pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa 1 jam kita bersama-sama menyimak kajian pagi ini yang disampaikan oleh Ustaz, baik dari materi maupun dari tanya jawab. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita laksanakan atau aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa kami dari kru mengucapkan permohonan maaf jika dalam menyampaikan masih banyak kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.